Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya, Nabi membaca ayatnya. Apa artinya? Hari itu, maksudnya hari kiamat. Tuhadditsu lagi akan menceritakan si bumi, ya, bumi akan menceritakan akhbaraha, akan kabar-kabar kejadian-kejadiannya. Summa qala, kemudian setelah membaca ayat itu Nabi bersabda, atadruna ma akhbaruha, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kabar-kabar yang diceritakan bumi itu? Oh ya Nabi. Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi ini termasuk adab para sahabat Nabi lawan Nabi. Walaupun apalagi ini kita tidak tahunya. Andai kata dari rasa-rasa tahu pun lebih baik daripada kada tahu. Kalau pengen jawaban Nabi lain, nah maka kada tahu, Allah dan Rasulnya aja yang tahu. Oh jadi sahabat. Lalu Nabi menjawab, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abadin aw amatin bima amila ala zahriha. Jadi maksudnya bumi yang kita jajak ini bersaksi atas setiap manusia laki-laki maupun perempuan, apa yang ia kerjakan bumi jadi saksi. Jadi karena bumi ini di hari kiamat merekam kelakuan-kelakuan kita. Jadi bumi, oh jadi bumi, amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza, aku tahu ikam memperbuat ini dan itu hari ini, tanggal ini. Jadi bumi. Fahadi akhbaruha, itulah yang dimaksud dengan kabar yang disampaikan oleh bumi. Nah, jadi saksinya bumi. Ini jadi saksi. Jadi selain tangan dan batis, telinga, apalagi mata, kita bisa berbendera di kiamat, karena bumi pun bisa menyaksikan perbuatan kita, karena itu hari kiamat. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, riwayat daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad taqamal qarna wastama'al izna mata yu'maru bin nafhi fayamfuhu. Bagaimana aku bisa merasa nyaman, tenang ya Nabi, sedangkan malaikat Israfil yang disuruh oleh Allah Ta'ala siap meniup sur bahasa Arabnya. Bahasa kita menerjemahkan trompet, tapi bukan trompet musik itu nah. Trompet ini peristilahan aja, sur, sangkala, senggakala, penanda. Nah, malaikat Israfil siap bila jar Tuhan tiup maka langsung meniup. Dan itu bisa terjadi ya Nabi kapan saja. Jadi aku kada kau nyaman-nyaman, bersenang-senang. Fakana dzalika saqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu maka adalah kabar yang dibawa Nabi itu menjadi berat atas sahabat Rasulullah. Lalu jadi gairah, cemas sahabat. Lalu Nabi bersabda membisai, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Katakanlah kita serahkan semuanya kepada Allah. Itu ya bacaannya. Amalannya bukan bacaan lah, amalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu aja. Serahkan aja, hendak sirin azab, hendak sirin beri pahala, terserah Tuhan, sudah ada wali berdaya kita. Nah. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan diriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkatanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurlan. Lagi akan dihalau di padang mahsyar akan manusia di hari kiamat dalam keadaan kada sing sandalan. Jadi kada dalam sandalannya hari kiamat. Mana ada sandal, habis sudah hancur bumi.
Jadi untung kita jalan dihidupkan pulang, bangkit dari kubur lalu di ke padang mahsyar. Itu ditumbuhkan Tuhan pulang kita bahasa. Nang aslinya tulang-tulang hancur diolah Tuhan bahasa. Lalu diberak dalam keadaan bersandal. Auratan kada berselawar kada berbaju. Nah, seluruh manusia. Gurlan ada yang merang gurlan kada bersunat. Seperti mula kita lahir. Bahasa hidup kita. Lalu ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'din. Itu laki-laki perempuan berkumpul, apakah saling melihat satu sama lain? Jadi ada terpikir sama yang kita juga lah, kok ada sing selawar supernya aku. Wah, boleh ini. Kayak itu pertanyaan Siti Aisyah. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum zalika. Perkara yang mereka hadapi lebih besar perkaranya daripada masalah berlihat tentu. Kada kawa, kada kawa lihat. Manusia itu panik luar biasa. Kada sempat terpikir. Bujur ya kita membanding dengan kita nang mulai malam ini nah. Misalnya ada nang coba bawa sing selawanya teh orang mah dia melihat kan itu dalam keadaan tenang. Tapi kalau dalam keadaan kiamat itu, bah ada awal lagi terpikir akan lawan kuitan kada pinandu lagi, penting sanak kada pinandu lagi, anak bini kada pinandu lagi, masing-masing diri aku bagaimana keadaanku tidak. Cuma sedikit ya ada hadis lain. Oh artinya mau seberatan kah gitu. Ada, cuma ini para ulama kok memahami hadis ini. Barang siapa memberi makan orang, maka akan diberi makan hijau hari kiamat. Barang siapa memberi minum orang, maka diminum hijau hari kiamat. Barang siapa memberi orang sedekah, lalunya kau pakaian, maka dipakaian hijau hari kiamat. Tapi itu ulama menjelaskan, kalau hadis ini jelas umum sudah pasti. Jadi masalahnya pasti sudah masalah baju berselawar itu bang, itu apakah yang dimaksud dengan kiamat ini padang mahsyar atau ketika sudah melewati kada tahu. Kiamat ini umum, cuma ulama memahami di padang mahsyar, pemahaman ulama. Nah, ada berselawar baju juga. Apakah kita kada seberataan orang, cuma yang pasti dulu kada bersandar dan kada pakaian itu sudah yang pasti. Masalah yang berbaju selawat itu orang-orang tertentu, apakah bujul maksudnya itu atau kita seandainya bujul maksudnya berselawat baju, apakah kita termasuk? Wallahu a'lam, itu kada pasti bagi kita. Kemudian ada riwayat lagi dari Abi Sa'id Al-Khudri, riwayat Abu Daud, al-mayyitu yub'atsu fi siyadil lati yamutu fiha. Mayit itu kena akan dibangkitkan dari kuburnya dalam pakaian yang mati nang kafarnya. Tapi itu pastikah kita? Wallahu a'lam. Nah, kada pasti. Jadi lah anak berselawar baju, nah menurut pandangan ulama nih, rajin jenis bersedekah. Mudah-mudahan ya nak, termasuk orang itu kupiakan. Cuman yang pasti dulu ini hadis ini jelas sudah nyata, dengan nyata lagi menjelaskan, bukan pahaman lagi ini. Kemudian hadis selanjutnya pulang, selain daripada kada selawar berbaju, kada minum, kada makan juga melawasnya berapa tahun di padang mahsyar, wallahu a'lam, kada tahu. Nyata lawas bener ya nak. Ada mungkin bang beberapa sehari 2 hari ya di situ pasti lawas. Mbak lapar mau nyata bang lapar, beri mana makan. Nah hanya orang-orang tertentu yang dapat naungan. Ada Allah SWT hadis malam apa kita 7 golongan manusia yang dapat naungan. Maksud naungan di situ makan minumnya iya, ditutupi ya kan iya,
tapi orangnya bertujuh, ya berat banget semalam. Yaitu pemimpin yang adil aja lah. Apalagi orang yang hatinya hendak beribadah aja dan Tuhan. Itu orang yang digoda oleh perempuan yang cantik luar biasa, pintar luar biasa, kaya luar biasa. Kawannya menolak. Maka perempuan terhormat membawa berzina. Kawan menolak, ngalih benar itu. Atau apa lagi orang yang bersedekah tangan kanan, tangan kirinya kalau tahu itu dapat naungan juga. Apakah kita termasuk? Wallahu alamnya lah. Mudahan aja berhimmat kayak dulu supaya masuk. Kada sekadar doa aja, mudahan aku termasuk ya. Tidak ada buat napa-napa. Kada mau juga. Misalnya gawin nang kada diampini, gawin nang ada baiknya. Kemudian ulang. Wa an Abi Dzarrin, lihat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, ujar Nabi nih, mengesahkan Tuhan berpender. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha aw azidu. Barang siapa memperbuat kebaikan, satu kebaikan, maka Allah Ta'ala memberi pahalanya 10 kebaikan. 10 kali lipat. Di mana 10 kali lipatnya? Keadaan tahunya kita, apakah di sini atau di akhirat? Keadaan tahunya. Ada mau? Jangan salah paham ya. Memberi orang 1.000 kan dapat 10.000, ada mau Tuhan? Kalau diolah mainan Tuhan, ada mau? Pahala itu bisa berupa barang benda dilihat, atau pahala itu derajat diangkat. Satu kebaikan dapat 10 kali lipat atau lebih. Wa man jaa bi sayyati fajazau sayyatin sayyatun misluha aw aktir. Dan barang siapa memperbuat satu kejahatan, maka balasan kejahatannya 10 juga lah. Kada satu aja. Nah, itu maha baiknya Tuhan, maha pemurah. Kalau buat kebaikan dapat 10 kali lipat, kalau kejahatan satu aja. Atau kadang aku ampuni gitu kan, bisa juga Tuhan mengampuni. Baik lagi Tuhan, tadi kan satu kejahatan dapat satu kejahatan juga dosanya nih, atau diampuni Tuhan. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Dan barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, ini perumpamaan aja sejengkal, maka aku melebih lagi Tuhan sehasta aku mendekatkan dirinya. Tuhan baik lagi, kita baik Tuhan 10 kali baik Tuhan kita. Wa man taqarraba minni zira'an, barang siapa mendekatkan kepadaku sehasta taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekat lebih dari itu sedepak. Wa man atani yamshi ataitu harwalah, dan barang siapa mendatangi aku dalam keadaan berjalan, aku datangi dalam keadaan buka gitu Tuhan. Ini perumpamaannya. Jadi bukan berarti Tuhan yang membuka, ada perumpamaan, kata-kata pinjaman. Wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'atan, dan barang siapa orang nih mati mati lalu hidup pulang hari kiamat membawa dosa banyak, ada dosa bertumpuk menggunung dosanya. La yusiku bi syai'an, asal sebutinnya penyakitnya, jangan pernah menyekutukanku. Apa? Banyak banget menyekutukan Tuhan, banyak. Laki itu misliha maghfirah, maka aku ampuni sebesar gunung itu juga ampunanku. Jadi ampun. Cuma sebutin jangan menyekutukan Tuhan. Kayak aku menyekutukan Tuhan ya. Wah ini kan tidak, wah ini banyak ya menyekutukan macam-macam ya. Bilanya ada Tuhan tuh ada lebih diutamakan dari Tuhan atau sama, sudah menyekutukan. Umpamanya takutan dua hantu misalnya, akan minta tolong dua hantu lah, memberi hantu memberi tape ke orang hantu nih. Tuh yang hendak apa ini jadi haur atau termasuk juga. Atau orang lagi hatan monjon sama air misalnya, orang maghrib sudah kada bersembahyang maghrib, meninggalkan akan maghrib, menyekutu sebuting Allah Ta'ala Tuhan, sebuting haruan menjadi Tuhan, atau iwak lampok
Tuhan juga. Jadi Tuhan itu yang ditaati bersama Allah selain daripada Allah. Nah, iya. Atau umpamanya ada hendak seseorang yang cantik jelita banan kita nih, jadi dia nama bini itu dia akan masuk Kristen misalnya, atau berkafir, lalu akan berkafir demi menikahinya itu menyekutukan Tuhan ya, bahkan lebih lagi Tuhan itu jadi nomor 2 itu menyekutukan Tuhan. Pokoknya ada yang ditakuti selain Allah, ada yang ditakutani, yang ditaatinya, menyekutukannya. Imun berhala ada mungkin lagi ini kita nyembah berhala. Jadi jangan kita kira cuma berhala aja, sekutu Tuhan lain banyak. Kemudian lagi hadis selanjutnya. Dipulang. Wa an Anas radhiyallahu anhu, riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'azun radhifuhu 'ala ar-rahli qala. Jadi Anas Nabi nih bersama Mu'az sahabat Nabi nih. Jadi di ontak Nabi di ontak, dan Mu'az bebonjengan bisa bebonjengan. Lalu Nabi, ya Mu'az, wahai Mu'az. Ya Mu'az, labbaika ya Rasulullah, pun ya Rasulullah. Labbaika wa sa'daika. Ya Mu'az, sampai 3 kali itu pun. Betul hanya Nabi bersabda. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahallahu 'alan nar. Siapapun seorang hamba asalkan dia mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sebagai hamba dan rasulnya, benar dari dalam hati yang paling dalam sebenar-benarnya, siapapun dia, maka Allah Ta'ala haramkan dia atas api neraka. Nah, jadi asal itu aja, asal beriman. Jadi pasti aja kita masuk surga. Yang kita nang di sini insya Allah pasti masuk surga. Wah, aku ada bisi dosa aja, hadang ya, dulu dia hancur-hancur ya, dosanya dibuang itu dia neraka seumat. Ya, berapa sematnya? Ya, wallahu alam ya lah. Sehari di sana tuh sama 1000 hari udah kita, ya tuh apa yang berkonsekuensi kan hasil pekerjaan kita, kecuali Allah Ta'ala mampuni itu aja lagi. Nah ini lamun kita berharap aja kali ada ikhtiarnya kada mau juga. Jadi pasti memang buju kita pasti masuk surga. Ini hadisnya ada. Kayak pun hamba tuh lalu ada dosa ya dibereskan ya dulu kita dosa itu dulu. Hitung dulu 2 Tuhan apa dosanya beresakan itu di ruangan tertentu ada kamarnya yang bernama Jahannam, diberesakan dulu urusan ya lah, administrasinya di situ ada ruangan jahim, ada sakor ruangannya. Nah, nama kata nyembahyang masuk sakor kan, nama namanya kurang ajar sombong-sombong ke Jahannam ruangannya. Berapa lama? Wallahu a'lam. Nah, biasakan itu. Mbah anak nggak ada masuk neraka sedikit pun, tahu lah rasa-rasanya nih. Ada juga pengen sekian persen Tuhan yang beri kuota, lain kuota apa yang lain kuota per 1000 orang sekong misalnya ada. Nah, dapat juga kita itu ya Pak. Nah, kemudian lalu ujar apa nih? Ujar Muaznya Rasulullah wa ya Rasulullah. Afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru. Balun habarkankah orang hadis ini? Maka Nabi menjawab, izan yattakilu, lamun dikam habarkan lalu manusia itu kena kada berikhtiar lagi. Manusia. Nah, kada berikhtiar lagi. Jadi kalau dosa maksud Nabi itu. Fa akhbar biya Mu'azun 'inda mawtihi ta'assuman, tapi akhir-akhirnya diriwayatkan Mu'az juga ya, sampai udah kita hadisnya takutan dosa menyimpan hadis Nabi yang kadang menyampaikan itu aja. Kemudian lagi ini terusakan kita lah hadisnya. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah lagi. Ujasidin lamma kana yaumu ghazwati Tabuka aswaban nasa maja'atun. Ketika terjadi perang Tabuk, ini perang yang diikuti oleh Rasulullah
namanya Tabuk. Tabuk nih satu daerah, daerah ke utara pada Madinah, perang Tabuk namanya. Saat itu manusia dilanda kelaparan, nah sakit banget. Lalu para sahabat meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, law azin talana panaharna. Bagaimana jikalau kita menyembelih onta, bisa kita makan, kita nih sedang kelaparan, gak ada apa-apa. Maka akhirnya apa aja Nabi, if'alu, ulah menikah mandak, silahkan sembelih aja onta, kambing, onta pang situ yang disambat. Atau kuda-kudaan. Faja Umar radhiyallahu anhu, maka datanglah Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ya Umar, ya wahai Rasulullah, in fa'ata qallaz zahru, lamun kita kerjakan menyembelih binatang ibana onta, maka sedikit tunggangan kita kena di mapa kita kali lagi nanti tunggang maka onta ini jadi kendaraan. Sayangnya Rasulullah, berapa ikung onta habis. Walakin da'uhum bi fadli awzarihim, cuman ada saran usul, ajaklah kekawanan sahabat-sahabat ini, lamun ada bisi labihan barang sedikit, labihan makanan, bawa barang segenggam, bawa kumpulkan siapa namanya ada bisi, bawa aja. Summa da'allahu lahum 'alaiha bil barakah, kemudian pian doakan semoga berkah makanan itu. La'allallahu an yaj'ala lahum fi dzalikal barakah, supaya mudahan berkah. Ngaran Nabi ya lah. Ini pasti Nabi ini kada menghayakan. Lalu Nabi na'am, oh baiklah kalau begitu. Pada abini ta'in, maka Nabi ambilkan bang wadah gana. Kayak kita nyiru kah barang aja. Dulu ada mangkok seng kita di sini ya dulu. Belang redes mangkok seng. Nah, ambilkan wadah ya. Fabasatahu, maka wadah tadi diandak. Summa da'a bi fadli awzari, kemudian Nabi mengajak siapa yang ada bisi dan labihan bawa. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi zuratin, maka ada seseorang datang nang sekong membawa seganggam jagung. Jadi ada jagung zaman Nabi. Cuma jagung kadang kayak kita nih bang lah gitu. Kada jagung manis kayak kita nih. Jagung bahari mulai zaman Nabi Adam juga sudah jagung tuh ada. Bangun kadang zaman Nabi Adam bila ada jagung, adalah orang pabrik maulah. Pasti zaman Nabi Adam juga. Mimi datu jagung, bawa seganggam jagung. Wajiul akhir bikapi tamrin, ada yang bawa kurma. Kurma tamrin ini kurma yang kita makan di buka puasa nih, tamar nih. Wajiul akhir bikasratin, ada rabitan nang wadai roti gandum padanya sedikit. Hatta jita ma'alan nita, lalu terkumpul seraba sedikit. Pada Rasulullah SAW alaihi wa berdoa Nabi. Mudah-mudahan makanan yang seraba sedikitnya Nabi sudah seraba sedikit, hasilnya sedikit juga. Berdoa supaya dapat barokah. Lalu ya Nabi, khudhu fi aw'atikum, ayo ambil masing-masing kukut. Fa'akhadhu fi aw'atihim, maka mereka mengambil padanya bawa rantang. Cuma rantang bahari dari tanah, lain kita seng tanah bawa. Hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'u, sehingga tiada seikung pun yang kadang bawa, sekali bawa hibak pulang. Hanya anak bakul kan, ya jadi sampai bawa. Apakah wasa kan? Ambil aja, dasar kada bahagian makanan dalam situ. Ini mukjizat namanya, mukjizat Nabi. Wa akalu, dan memakan mereka hatta syabi'u, sampai kanyang, riga-rigaan orang. Wa fadala fadlatun, belabihan pulang, pada tadi seraba sedikit dia. Ini nyata Nabi ini, benda nang kawa dilihat. Nyata. Maka sabda Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Rasul. La yalqa Allah bi'abdun ghaira syakin fa yuhjaba 'anil jannah. Siapa mengucapkan ini, meyakini tanpa ragu-ragu, maka orang itu mesti
masuk surga. Ini pahabisan lah sebutin lagi hadis yang sabar gitu lah. Ya kali dah uji junjung. Saya sebutin lagi nah, malar lah. Wa an Itban bin Malik, ini sahabat Nabi juga namanya Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Wa huwa mimman syahida Badran. Itban ini pernah 4 perang Badar. Nah, jadi itu masuk sahabat Nabi. Maka bahasa bandar. Kuntu usolli liqaumi Bani Salim. Aku ini sembahyang kampungku di kampung Bani Salim. Maler ya, jauhnya 2 Madinah. Nah, jadi rumahnya ini di Kuba. Kuba ini baparakan dia 2 Madinah. Tapi mun berjalan tuh jauh banget jauh. Masa kan sini kan usah indah tuh orang. Jadi apa aja? Ada di kampungnya Bani Salim sembahyang di situ. Wa kana yahulu baini wa bainahum wadin. Jadi aku nih kada kaum 4 berjamaah sembahyang dan hubungan kaumku. Ada genangan air wadi, bahasa Arabnya wadi ini. Ya, kan kayak banyu nang lekas hujan tuh. Lalu jadi danau. Jadinya musim penghujung hibak. Iza ja'atil amtaru fayashuqqu 'alayya itiyazu qibala masjidin. Lalu lu kada kau ke masjid. Gara-gara kada kau barang itu dalam malar ya dalamnya. Fajitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultulah. Aku datangi Rasulullah bertakon ke Nabi nih. Artinya apa jalan keluarnya lu nih kada kau ke masjid boleh aja kalau di rumah aja sembahyang, maksudnya kayak itu. Inni angkartu basori wa inna wadi alladhi baini wa baina qaumi yasilu idza jadil amtar fa yashqu alayya ijtiyazu. Bahasa yang paling mudah dipahami ini aja. Ya Rasulullah ulun rajin pang sembahyang berjamaah 2 kaum ulun di kampung Bani Salim. Cuma bilanya hujan jadi danau hadapan rumah ulun mila pada kawan jauh ulun mulai danau kada kawa ke masjid kada kawa ke langgar lah. Kada kawa. Ya apa ulun nih? Fawaditu annaka ta'ti fatusalli fi baiti. Bolehkah ulun meminta pian? Pian datang ke rumah ulun bailang sembahyang di rumah ulun. Mau minta dua Nabi nih. Makanan attakhidhu musalla di satu tempat yang ada di rumah sembahyangnya kan rumah ulun itu. Pian olah sembahyang pian di situ minta ulun mohon. Apa aja Nabi? Faqala Rasulullah SAW saat selagi akan aku perbuat. Mau aja Nabi. Mau Nabi. Faqada alayya Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu ba'da mashtaddan nahar. Maka keesokan harinya datang langsung Nabi. Datang Nabi. Nyamannya nih. Namun kita kalau orang terkenal hendaklah ke rumah. Tadinya hakon. Ada hakonnya rumah kita. Seandainya datangnya kita bisa di amplok tambah-tambah. Hanya mau datang Nabi kada bamplokan Nabi itu. Langsung datang esok kontan Nabi datang setelah siang. Jadi sudah tengah hari. Wasta'zana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'zintulah lalu Nabi minta izin masuklah Nabi ke rumah, maka aku silahkan masuk. Falam yajlis hatta qala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Baluman lagi Nabi duduk sudah langsung bertakon di mana Itban aku nih nyembayangi rumah ikam di mana tempat anakku sembayangi. Fa asartu ilahu ilal makan alladhi yuhibbu an yusalliya fihi. Lalu aku tunjukkan di sini ya Rasulullah. Dun mohon pian sembahyangnya kan tempat dun ini. Fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri Rasulullah. Fa kabbar Allahu akbar Nabi langsung Nabi. Wasafafna wara'ahu lalu kami berbarisai di belakang Abu Bakar dan Itban berjamaah 2 Nabi nih mau mulai nyampernya orangnya Nabi. Fasalla raka'ataini kemudian sembahyang 2 rakaat Nabi sembahyang sunat nih. Ini rumah Itban nih bersebarang park masjid Jum'ah di Kuba anak-anak. Cuma kada kawannya kan jemaah jauh danau sembahyanglah 2 rakaat summa sallama kemudian memberi salam assalamualaikum warahmatullahi sama-sama wa sallamna hina sallam
Fahabastuhu, lalu aku tahan, jangan bulik dulu ya Rasulullah, jangan dulu. Fahabastuhu ala khaziratin tusna'u lahu, adalah ulamannya menyuruhi Nabi makanan diberi. Wahya dakikun yutbahu bisahamin, apa arti khazirah? Khazirah itu ialah gandum. Iya, jadi yang dimasak dengan lamak, bisa lamak ontak, bisa juga lamak kambing, ya lamak ontak. Kalau diolahnya gangannya gandum campurnya apa? Ada bisa kita melihat benda ini masakannya di apa? Cuma sama menghormati Nabi. Fasami'a ahlud dari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mendengar orang sekitar Rasulullah ada di rumah Itban. Fasaba rijalun minhum hatta kasura rijalu fil baiti, lalu mancap datangan orang mancap buka-buka mendatangi, ada Rasulullah di rumah Itban, ada Rasulullah yang tumbur. Oh jadi negara heboh di waktu itu. Faqala rajulun, ada sikung pekondem, ma fa'ala malikun illa arahu. Kan tahulah si Malik abahnya Itban namanya nih. Aku tahu gawiannya. Oh, ini orang kada baik nih, orang kada imong. Maksudnya si Itban ini kada baik orangnya. Aku tahu orangnya sebenarnya memadahi Rasulullah nih, kan di padahannya Rasulullah tahu ya Rasulullah nih bukan orang baik-baik. Kenapa dia nakon ke rumahnya? Maka ada orang pendengar lain, zalika munafiqun. Ini orang munafik ya Rasulullah, si Itban. La yuhibbullahu wa rasulahu, la yuhibbullahu wa rasulahu, banyak ada cinta Allah dan Rasulnya, mau waswasi Nabi. Coba Nabi dilajarinya. Maka bersabda Rasulullah SAW, la taqul zalika, kamu jangan menyambat maka itu ya Nabi. Padahi Nabi, ala taruh qala la ilaha illallah, bukankah ini masih menyambat la ilaha illallah? Qala ya bertagi bidzalika wajh Allah Ta'ala, yang menyambat la ilaha illallah dengan setulus hati, kada pura-pura. Amma nahnu, adapun kita ini jangan di fa wallahi ma nara waddahu wala hadithahu illa ilal munafikin, demi Allah kita kada melihat cintanya atau pembicaraannya melainkan kepada orang-orang munafik. Ini kada pernah artinya pandiran menuju ke arah kemunafikan, karena wah aku setahu aku ini kita nih orang ini baik-baik aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtaghi zalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka atas orang yang mengata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan setulus hati. Itu sedikit saja amalannya nih. Kada banyak amalannya. Itu aja asal bujur-bujur. Kadang ngalih kita tarekat macam-macam. Itu jangan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maafkan harap bahasanya itu. Apa hasilnya? Oh ada hasilnya, kada masuk neraka. Harap hasilnya itu jalan Nabi. Kada ada lagi orang wani menjamin kecuali Nabi. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah dengan setulus hati Muhammadur Rasulullah, haram neraka makannya. Tulisannya asal ingat terus-terusan mudahnya, jangan mencuri. Ingat juga mencuri itu kalau lantaran kada ingat la ilaha illallah. Coba jangan ingat anak mencuri misalnya la ilaha illallah Muhammad Rasul kada jadinya, atau bezinah kaya ini sudahnya la ilaha illallah kada jadi. Kalau makanya kada ingatnya itu pantas ya terlakukan dosa. Wallahu a'lam.